Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Seli dengan NIM 122211001. Saya prodi PPKN semester 5. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah pendidikan politik. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang sistem politik yang ada di Indonesia. Sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai adat dan budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilakukan di Indonesia pada masa lalu. Contohnya pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan bahkan zaman pra-kemerdekaan dari abad ke-16. Sistem politik di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Kita akan membahas sistem politik pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1966, pada masa Orde Lama Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Sistem politik yang berkembang pada masa itu adalah sistem politik presidensial dengan elemen parlementer pada awalnya, namun kemudian berkembang menjadi sistem yang lebih otoriter. Yang pertama yaitu awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Indonesia menggunakan sistem parlementer di mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem multipartai juga berkembang pesat pada periode ini. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang mengakhiri sistem parlementer dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno mengonsolidasikan kekuasaan dan sistem politik menjadi lebih sentralistik. Parlemen tidak memiliki peran besar dan Soekarno menjadi pemimpin politik dan ideologis dengan dukungan dari militer dan Partai Komunis Indonesia. Masa ini dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat pada presiden, kemudian mengurangi peran partai politik dan lembaga legislatif. Kemudian kita membahas sistem politik pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru ini dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru dimulai setelah peristiwa G30 SPKI dan jatuhnya Soekarno. Di bawah pemimpinan Presiden Soeharto, sistem politik mengalami perubahan besar dan Orde Baru bertahan hingga tahun 1998. Sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru, yaitu yang pertama Soeharto memusatkan kekuasaan di tangan eksekutif. Yang kedua yaitu militer memiliki peran besar dalam pemerintahan melalui konsep dui fungsi. Militer bertugas sebagai pertahanan keamanan dan ikut serta dalam politik. Kemudian pengendalian partai politik. Sistem politik pada masa ini bersifat lebih terkendali. Pemilu diadakan secara rutin, tetapi prosesnya dikritik karena tidak sepenuhnya demokratis. Partai politik dikooptasi dan hanya ada 3 partai besar yang diizinkan, yaitu Golkar yang sebenarnya bukan partai tetapi lebih seperti organisasi politik dominan yang mendukung pemerintah. Yang kedua yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan PDI. Golkar hampir selalu memenangkan pemilu secara mutlak. Otoritarisme pemerintahan Soeharto menekan oposisi politik, kebebasan pers dibatasi, dan aktivis politik yang melakukan. Masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Orde Reformasi dimulai setelah Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi dan tekanan politik yang kuat. Pada era ini, Indonesia beralih menuju sistem yang lebih demokratis. Desentralisasi dan demokrasi pada periode reformasi.
Sistem politik menjadi lebih demokratis dengan pemilihan presiden langsung mulai tahun 2004. Kebebasan pers dipulihkan dan kebebasan berpendapat dijamin. Selain itu dilakukan desentralisasi kekuasaan dengan otonomi daerah yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintahan daerah. Kemudian sistem multipartai. Banyak partai politik yang kembali berperan dalam politik nasional. Kemudian pemilu menjadi lebih bebas dan adil, dan pemerintah terbentuk melalui koalisasi partai-partai politik. Lalu peran civil society. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi dan memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kemudian tantangan reformasi. Meskipun lebih demokratis, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti korupsi yang meluas, birokrasi yang tidak efektif, dan ketidakstabilan politik. Kemudian sistem politik Indonesia berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem politik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Yang kedua yaitu lembaga eksekutif, terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Kemudian yang ketiga yaitu lembaga yudikatif, menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lainnya. Lalu sistem politik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk negaranya adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Lalu, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam 34 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen dan tidak dapat memubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Lalu tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tertinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. DPA ditiadakan, yang kemudian dibentuk sebuah Dewan Pertimbangan yang berada langsung di bawah Presiden. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Selain itu, DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat memubarkan
oleh Presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemerintahan Presiden kepada MPR.